Fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Biyadihil mulk. Di tangannya semua kerajaan. Jadi kalau curhat kepada Allah ada solusinya. Tapi kalau curhat pada manusia, apa yang dia selesaikan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz Amir, gimana Yes, kabarnya? Bang Erik, Masya alhamdulillah Allah. kita senang banget nih kalau kedatangan Bang Erik, selalu Masya Allah. diajak ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah. Ya, gimana Bang Erik? Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, saya banyak tamu nih biasanya, Banyak selalu yang masih suasana hari raya. Masya Allah. Iya. Hari rayanya di extend sampai seminggu lebih Iya, ya. kayaknya. Oke. Oke. Nah, di sesi ngobrol bareng Abi Amir hari ini, sesi Al-Quran menjawab ya Ustaz ya. Iya. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih pandangan Islam tentang curhat online yang lagi agak viral nih belakangan ini ya. Itu ada fenomena nih Ustaz tentang curhat online gitu ya Ustaz. Jadi ya mungkin ada sepasang suami istri yang mereka punya masalah rumah tangga gitu ya. Kalau kasusnya mungkin yang lagi agak ngangkat tuh tentang jadi suaminya ini selingkuh padahal sudah berkeluarga dengan si istri yang pertamanya ini udah agak lama. Katanya selingkuhnya pun sampai punya anak katanya. Nah, cuman problemnya adalah dia nge-share itu di sosial media dia, mungkin nge-share-nya di timeline-nya, di feeds-nya, atau kalau kita mungkin paling mikronya ke status WA kali gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri Ustaz, sebenarnya kalau kita curhat dengan masalah kita ya, curhat ke teman atau ke rekan itu sendiri boleh nggak sih? Atau kita cuman boleh curhat kepada Allah saja kan, karena sebagian orang ada yang bilang begitu ya. Gimana Ustaz? Iya. Curhat itu singkatan dari curahan hati. Ya. Ya, biasanya yang dicurhatin itu adalah masalah. Ya. Ya, jarang kalau curhat itu urusan-urusan yang membahagiakan atau urusan nikmat, itu bukan curhat biasanya. Masya Allah, ya. Jadi kalau itu memang dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Ya, ya. Kalau kamu dapat nikmat, kamu ceritakan. Itu memang perintah Allah. Makanya kalau orang menceritakan sukses story misalnya, apa keberhasilan dia, itu biasanya diperintahkan oleh Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau curhat itu kan biasanya urusan-urusan yang sangat pribadi, kemudian persoalan-persoalan pribadi dicurhatin, diungkapkan. Nah, kan setiap orang sebetulnya punya masalah. Tidak ada orang yang bisa menghindari masalah. Dan Allah sudah memastikan bahwa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah. Allah menggunakan huruf taukid 2 kali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, lam taukid, nun taukid, dengan berbagai macam situasi, rasa lapar, kematian, hilangnya jiwa, kesulitan, kekurangan pangan, itu semua pasti terjadi, dan itu semua orang punya masalah. Dan itu bisa menimpa individu, bisa menimpa satu keluarga, juga bisa menimpa satu masyarakat, bahkan bisa menimpa satu bangsa. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya memang dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menimpa itu, orang ada 2 macam. Ada yang memilih dia diam, sabar, dan dia curhatnya kepada Allah. Nah, tapi ada orang yang merasa nggak puas kalau curhat kepada Allah, dia malah curhatnya kepada orang lain. Syukur-syukur kalau orang lain itu masih orang yang kita percayai bahwa dia itu bisa menyimpan rahasianya. Misalnya seorang ustadz, seorang ulama yang memang kita datang kepadanya untuk konsultasi, untuk dapat solusi. Dan ini memang biasa terjadi di zaman Nabi juga begitu. Para sahabat tuh kalau menemukan masalah, kalau Nabi masih ada, itu mereka curhatnya kepada Nabi. Jadi ada seorang wanita misalnya, dia datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah melakukan zina, kemudian silahkan hukum aku gitu. Kemudian Nabi sebetulnya nggak mau mendengar, Nabi pura-pura sibuk dengan yang lain, tapi dia berusaha untuk menuntut supaya aku dihukum gitu. Ya akhirnya
karena Nabi seorang pemimpin. Ya. Wanita ini dikenal dengan Imra'atun Ghamidiyah dari kampung Ghamidiyah, dan dia akhirnya dihukum rajam karena dia melakukan zina gitu. Ada yang begitu, curhatannya memang curhatan untuk menceritakan kondisi dirinya supaya dia bisa menghapus dosanya dan diberi hukuman yang setimpal gitu. Dan ada juga seorang wanita yang menceritakan tentang suaminya yang sudah tidak mampu memberikan ya kepuasan batinnya karena dianggap dia lemah dan sebagainya. Dia menceritakan kepada Nabi dengan bahasa yang hampir-hampir apa adanya gitu. Dia menceritakan, "Wahai Rasulullah, khutbatun kahubtus saub." Jadi khutbah tuh ini ujung baju ini. Jadi dia menyebutkan ini, dia mengatakan maksudnya dia itu sudah nggak hidup itunya. Nah, itu nggak hidup. Dan dia sudah nggak mampu melayani. Iya, itu bahasa halus ya. Bahasa halusnya. Jadi seperti baju ini. Akhirnya ya Rasulullah SAW memberikan solusi gitu. Ya entah dengan menceraikannya supaya dicariin suami yang bisa mampu memberikan kebutuhan batinnya, kan keluarga kan itu juga termasuk kebutuhan batin kan gitu. Nah, jadi kalau di zaman Umar, di zaman Abu Bakar juga ada sahabat curhat kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga di zaman Umar juga ada yang sangat terkenal, itu ada seorang sahabat yang istrinya suka ngomel gitu. Ya, kemudian dia setiap pulang kerja istrinya ngomel gitu. Dia hampir-hampir nggak kuat. Akhirnya dia datang kepada Khalifah Umar. Nah, sampai di depan rumah Umar, ternyata istri Umar juga ngomel juga gitu. Akhirnya dia nggak jadi curhat kan, dia pulang aja. Tapi Umar melihat dari balik jendelanya itu, ini sahabat mau ke sini kok balik lagi gitu. Akhirnya oleh Umar dipanggil, "Ya rajul, wahai rajul, wahai laki-laki." Rajul itu artinya laki-laki. Sini. Ada apa kamu gitu. Nah, kata sahabat itu, "Aku ingin curhat sebetulnya karena istriku suka ngomel setiap aku pulang kerja gitu. Ternyata aku mendengar istrimu sedang ngomel juga, berarti kita sama-sama gitu." Nah, di situ kemudian Khalifah Umar itu dia mengatakan begini, istri itu ngomelnya hanya kepada suami, makanya nggak mungkin dia ngomel ke tembok, ke piring, ke sendok, kan nggak mungkin, pasti kepada suami. Makanya kamu itu ketika mendengarkan omelan istri itu, kamu buka hatimu seluas-luasnya sehingga dia itu bisa menyelesaikan semua curhatannya itu. Nah, seperti itu. Jadi ya itu situasi yang terjadi, dan itu terjadi di setiap generasi perjalanan hidup manusia, bahwa curhat itu ada. Nah, manusiawi Ustaz ya. Ya, itu manusiawi. Hanya dia curhatnya pada orang-orang terpilih. Kalau dulu awalnya ke Rasulullah ngasih solusi, kemudian kepada khalifah ngasih solusi. Jadi bukan kepada setiap orang gitu loh. Nah, musibahnya di akhir zaman ini, zaman sosial media, zaman di mana semua fasilitas untuk mengekspresikan diri bisa dilakukan setiap orang, dan itu bisa dikonsumsi setiap orang dan sebagainya, entah melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Twitter, melalui YouTube dan semuanya. Nah, akhirnya curhatan itu menjadi konsumsi umum. Nah, yang begini-begini ini yang perlu disikapi gitu. Nah, itu membawa kita kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tadi kan fenomenanya curhat kepada manusia itu manusiawi, asalkan dipilih siapa yang objek yang dicurhatinnya gitu ya. Gitu. Nah, saat ini kejadiannya lebih ke publik tuh. Jadi orang itu kesel, marah, mungkin marah sama suaminya, entah itu problemnya sepele ataupun besar gitu ya. Tapi curhatnya ke sosial media yang bisa ditonton oleh orang banyak, bisa dikomentari oleh orang, bahkan nantinya bisa terjadi perundungan atau bully online gitu bahkan ya. Iya, bahkan menjadi lip sync. Iya, jadi lip sync juga. Jadi orang mengutip apa yang dia curhatin, kemudian di lip sync kan. Oh, gitu. Dijadiin meme ya gitu istilahnya. Oke, ya, dijadiin parodi, Masya Allah. Cuman ya kasihan sebenarnya. Oke, gimana tuh Ustaz kalau kita curhat ke online aja itu kayaknya? Boleh nggak sih kayak gitu? Ya, nah, gini, orang kalau diri seseorang dia tidak mampu menyimpan rahasia dirinya, apalagi orang lain, gitu ya. Kan setiap orang punya rahasia. Sebaiknya rahasia itu disimpan. Sebaik-baik orang yang mulia adalah yang dia menyimpan rahasia pribadinya.
Nah, kalau sudah dicurhatin pada orang lain, itu pun kita harus milih-milih. Dulu ke Rasulullah, kepada para sahabat, ya. Kalau Nabi Nuh itu kepada Allah, Nabi Nuh. Ini ada rekamannya ya. Saya buka surat Nuh misalnya nih. Ini Nabi Nuh itu curhatnya kepada Allah. Itu menarik sekali. Jadi Allah turunkan satu surah khusus, surah Nuh namanya. Itu hanya merekam curhatan Nabi Nuh. Ya, jadi apa Nabi Nuh mengatakan gini. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kata Nabi Nuh, ya Allah, aku sudah berdakwah ya Allah, malam dan siang. Tapi dakwahku ini enggak menambah mereka beriman, malah mereka semakin lari ya Allah. Dan semakin aku mengajak mereka minta ampun, mereka malah mengejek, menutup mukanya dengan pakaian mereka, bahkan mereka semakin sombong. Dan akhirnya aku mencari cara lain ya Allah, aku coba berdakwah dengan cara terang-terangan, dan aku gabung antara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Dan kemudian ya Allah, aku ajak mereka beristighfar, padahal mereka waktu itu dalam kondisi sulit loh. Mereka nggak ada yang dimakan, para perempuan mandul dan peceklik kering, tanahnya nggak ada yang tumbuh, makanan pangan kekurangan semua ya Allah. Aku sudah ajak mereka istighfar, dan aku beritahukan manfaatnya istighfar kepada mereka. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Mereka pengen hujan, Allah kasih hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau mereka pengen harta, Allah kasih harta. Kalau mereka pengen kebun, Allah kasih kebun. Terus aku ajak. Jadi aku ajak mereka itu, ayo mereka beriman. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu enggak memuliakan Allah? Kenapa kamu enggak kembali kepada Allah? Waqad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kamu. Dan ini semua curhatan panjang sekali. Jadi akhirnya kan Allah kasih solusi. Karena Allah tempat curhat, Allah kasih solusi. Dan Allah bisa berbuat apa saja. Fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Biyadihil mulk. Di tangannya semua kerajaan. Jadi kalau curhat kepada Allah ada solusinya. Tapi kalau curhat pada manusia, apa yang dia selesaikan? Mungkin dia lepas, tapi kan setelah itu muncul masalah baru, mungkin yang dia curhatin menjadi bulian, menjadi bahan omongan orang, menjadi tidak bagus dan sebagainya. Ya itu yang perlu mungkin kita sikapi. Ya, sebaiknya emang curhat itu ya kepada Allah atau kepada orang-orang yang terpilih yang bisa menyimpan rahasia kita, dan dia juga bisa memberikan solusi kepada kita secara kemampuan manusiawi gitu ya. Kalau kepada Allah itu jelas karena Allah Maha Kuasa gitu. Ya. Kalau itu jadi sebuah ajang, memang maksudnya mungkin dia tahu sadar itu salah gitu ya. Cuman ini sebagai bentuk pembalasan saya kepada kamu ya. Saya hancurkan nama kamu secara online gitu misalnya, Ustaz. Jadi ya ada pembalasan dia gitu lah ya, maksudnya. Jadi kayak pengen menghukum dia secara sosial gitu ya, hukuman sosial. Biar aja nih saya cemarkan nama baiknya secara online gitu. Itu boleh nggak sih sampai seperti itu, Ustaz? Ya, apalagi kalau ini masalah rumah tangga gitu, Ustaz ya. Ya, sebaiknya sih dihindari ya. Karena pertama itu akan memperbesar masalah. Kedua, dia merusak nama baik seseorang itu. Dan ya mungkin dia pernah berbuat salah, oke. Tapi mungkin dia bertobat gitu kan. Mau bertobat dan mau berbuat baik gitu. Ya sejengkel-jengkelnya jangan sampai berlebihan lah gitu. Jadi apapun kalau berlebihan, dampaknya tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga akan berdampak pada diri sendiri. Misalnya nih, dia mungkin setelah dia curhat, sudah diungkapkan keburukan pasangannya kepada orang lain, sudah terungkap semuanya, tiba-tiba ada penyesalan. Kan kata Allah, la'allahu yuhdisu ba'da dzalika amra.
Kamu kan nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Siapa tahu tiba-tiba si perempuan menyesal, si suami menyesal, pengen balik lagi misalnya kan. Kan dia sudah terlanjur, sudah terungkap keburukan-keburukannya. Kan menyesal sudah. Mau dihapus gimana? Sudah di depan banyak orang. Akhirnya kan takdir kita nggak tahu. Siapa tahu takdir Allah menentukan dia balik lagi kepada pasangannya. Kalau itu berupa temannya, mungkin siapa tahu setelah itu menjadi baikan. Iya kan? Menjadi baikan. Kan kita nggak tahu. Jadi makanya juga misalnya nih ada seorang tiba-tiba dia menjelek-jelekkan si fulan ya. Tahu-tahu suatu saat dia butuh bantuan si fulan dan si fulan mau memberikan bantuan coba. Kan malu dia. Gimana aku telah menjelek-jelekkan di depan sosial media dan semua orang sudah tahu sikapnya dia. Tahu-tahu dia membutuhkan bantuan si fulan dan si fulan mau membantu itu. Coba betapa hilang harga diri dia juga gitu. Nah, artinya kan la'allahu yuhtisu ba'da dzalika amra. Ini ayat luar biasa. Jangan sampai ini kamu itu melakukan suatu tindakan yang itu merugikan diri kamu sendiri. Siapa tahu nanti terjadi sesuatu yang itu akan kembali kepada kamu gitu. Yang kamu merasa malu dan kamu sulit untuk menghapusnya gitu. Makanya dalam syair dikatakan gini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagituka yumamma. Kalau kamu mencintai seorang jangan berlebihan. Siapa tahu nanti akan menjadi orang yang memusuhi kamu atau menjadi musuh kamu. Bagituka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kamu benci pada seorang jangan berlebihan juga. Siapa tahu nanti dia menjadi kekasih kamu. Jadi itu syair itu. Artinya ya kita itu tidak suka sih, it's okay manusiawi, tapi jangan sampai berlebihan. Dan pengen curhat juga silahkan, tapi jangan sampai melalui sosial media yang akhirnya sulit kita untuk menghapusnya, sulit kita untuk menutupinya lagi gitu loh. Ya, siapa tahu nanti pasangan kita yang ternyata dicurhatin juga membawa ke ranah hukum misalnya kan, kita menjadi masalah lagi, dianggap merusak nama baik dan sebagainya. Makanya itu dalam sosial media seperti ini, nasihat Abi Amir nih ya, sebaiknya hindari menyebut nama, hindari menyebut organisasi, hindari. Ya, kalaupun kita ingin menasihati, sifatnya umum-umum saja. Itu menurut saya sih lebih bagus. Lebih ke objeknya gitu, jangan ke subjek-subjek yang disebutkan. Gitu. Benar, lebih kepada objeknya. Karena kita ingin memperbaiki objeknya. Betul. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian mungkin juga nggak sih kaitannya begini, Ustaz? Karena kan kayak kalau misalnya kita membalas sebuah perbuatan itu kan jangan sampai kita melebihi apa yang kita rasakan kali gitu ya. Takutnya nanti kan kalau tadi kan ceritanya lebih kepada balasan permasalahan di dunianya aja gitu, Ustaz. Cuma nanti ketika kita misalnya dizolimin cuma sampai level 1 sampai 9, kemudian kita menzolimi dia karena kita menuntut kisos istilahnya gitu lah ya. Tapi kita sampai level 11 bahkan 12 gitu. Akhirnya kita yang lebih zolim gitu, Ustaz ya. Kalau seperti itu. Iya, jadi jangan dibalas sebuah keburukan dengan keburukan. Jadi ada sebuah nasihat para ulama itu gini. Kun kasyajar yurma bil hajar ya'tika simar. Jadilah kamu seperti pohon yang berbuah. Dia dilemparin batu tapi dia mengasih buah. Misalnya Bang Erik nih ada pohon pepaya kan, lempar batu tas, dia ngasih apa? Buah. Pepaya kan? Atau pohon mangga, lempar batu tas, dia ngasih apa? Buah mangga kan? Buah mangga. Nah, jadi sampai seperti itu ulama itu. Artinya gini, jangan kita di zaman sosial media ini begitu mudah ingin mencoreng nama seseorang karena kita sakit hati kepadanya, langsung kita ceritakan di depan sosial media tentang si fulan, keburukan-keburukannya. Alasannya supaya menjadi hukuman sosial dan sebagainya. Ya, jangan sampai begitulah. Ya, semarah-marahnya ya direm lah yang seperti itu. Ya, minta tolong kepada seseorang atau kirim surat diam-diam atau mencari mediasi yang lebih bagus, yang lebih menghormati, menjaga nama baik seseorang. Karena kita kan tidak tahu kapan dia bertobat, kapan dia kembali kepada kebaikan yang seharusnya itu. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian kalau buat yang para penonton mungkin ya, ada yang punya masalah rumah tangga sama seperti yang kejadian-kejadian kayak gini nih, sebaiknya sebagai seorang muslim tuh harus bersikap seperti apa sih ketika dia butuh curhat atau dia butuh mencari solusi atas masalahnya, itu mesti gimana, Ustaz? Baiknya, Ustaz? Ya. Jadi teman-teman yang Allah muliakan,
kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kehormatan kita. Jadi min maqasidis syariah hifdzul ard, di antara tujuan syariat diturunkan oleh Allah adalah untuk menjaga kehormatan manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Allah telah memuliakan bani Adam. Makanya manusia ini oleh Allah kalau dia meninggal, dia itu dikafanin, dikuburkan supaya tidak kelihatan auratnya, supaya dia tidak terhina gitu. Sampai mayatnya pun itu disuruh dimuliakan oleh Allah. Summa amatahu fa akbaroh, kalau dia mati dikuburkan. Sampai seperti itu Allah ingin menjaga kehormatan manusia. Dan Nabi sendiri ketika melihat ada seorang mayat digotong, Nabi berdiri, Nabi menghormatinya. Memang ditegur oleh seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasul, itu mayatnya orang Yahudi. Terus kata Nabi, alaisa huwa insani Umar, dia manusia. Allah memuliakan manusia, aku menghormati kemanusiaannya. Adapun dia sebagai orang Yahudi, dosa dia. Sampai orang Yahudi pun begitu. Iya, sampai Nabi menghormati kemanusiaannya seperti itu. Ya. Jadi itu masalah manusia. Makanya siapapun yang menghina manusia, merendahkan manusia, mencoreng nama baik manusia, itu oleh Allah diancam neraka. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka, masuk neraka orang yang menghina manusia, mengejek manusia, merendahkan manusia. Karena kan kalau Bang Erik misalnya punya masakan, Bang Erik masak masakan, kemudian ada orang menghina masakan itu, tiba-tiba dilempar di depan Bang Erik masakan itu, tersinggung kan? Marah. Iya, padahal kan itu bukan Bang Eriknya yang dihina, masakannya kan. Nah ini kan ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Masa dihina manusia, dicoreng nama baiknya, pasti kan yang menciptakan kan juga marah. Kan Allah yang menciptakan gitu. Ya makanya kata Allah, wailun likulli humazatil lumazah. Humazah itu mengejek dengan perkataan, menghina dengan perkataan, merusak nama baik dengan perkataan. Lumazah itu menghina dengan isyarat, misalnya dengan pura-pura buta atau perilaku pura-pura timpang dan seterusnya. Jadi itu oleh Allah diancam dengan ancaman neraka karena dia dianggap menghina ciptaan Allah SWT. Jadi sebaiknya lah sudahlah, ya sebenci-bencinya, sesakit-sakit hati, jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan. Setiap yang berlebihan itu merusak. Termasuk makanan, kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Nah, timbulnya overweight ya, keberatan badan dan sebagainya itu kan karena kan berlebihan dalam makan. Penyakit-penyakit dalam itu juga berlebihan dalam makan. Termasuk perilaku. Ketika berlebihan, cinta berlebihan merusak. Benci berlebihan merusak. Makanya kita lebih bagus di tengah-tengah aja. Kalaupun kita ingin curhatlah pada orang-orang yang kita pilih, yaitu orang yang kita percayai, seorang ustadz, seorang tokoh. Itu pun tujuannya untuk mencari solusi. Seperti di zaman Nabi, curhat kepada Rasulullah SAW, curhat kepada khalifah dan sebagainya. Kalau sekarang ya curhat pada seorang ulama untuk mencari solusi. Nah, kalau di sosial media, Abi Amir sih ingin minta kepada teman-teman semua, ayo jaga kehormatan kita sebagai seorang muslim, jangan curhat di media lah gitu. Contohnya sudah banyak dalam Al-Quran, curhat kepada Allah itu lebih bagus ya. Udah, yuk di sosial media, di mana, jangan curhat. Lebih bagus simpan aja dan ceritakan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi. Itu lebih bagus dan itu lebih menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah berkahi. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz Amir atas penjelasannya tentang masalah curhat hari ini. Bagi teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe jika suka dengan video ini. Dan sampai jumpa lagi di sesi ngobrol bareng Abi Amir Al-Quran Menjawab berikutnya.